Nah, ini sambung susu king lobsternya udah jadi ya, udah nempel tuh. Nih, sudah nempel ke sini. Ini king lobsternya yang ini kecil ini. Ini yang seedling ya. Nah, ini ada apa namanya, tunas. Nanti aslinya ini harus dihilangkan ya, sobat Ladineko Farm. Halo sobat Ladineko Farm, jumpa lagi bersama Ladineko Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladineko Farm. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita mau kasih lihat indukan bibit durian apa ini namanya, king lobster dari Aceh. Ini ya, usianya mungkin udah hampir setahun kali ya, tapi masih kecil banget karena emang kondisinya waktu datang tanpa tanah, jadi pohonnya stres. Terus yang kedua ini juga, ini durian Blue Sky. Blue Sky juga dari Aceh, sama bareng nggak ya? Bareng ya, datangnya bareng. Nah, untuk king lobster sendiri, kita udah pesen 2 kali ya. Yang pertama dulu pesan itu mati, yang kedua ternyata hidup, mati segan tak mau. Stres juga. Ini kita mau berbagi tips ya untuk bagaimana cara perbanyakkan king lobster yang kita lakukan. Nih, yang pertama ini kita pakai sambung pucuk ya, ke apa namanya, bibit yang masih muda. Ini alhamdulillah usianya kurang lebih 2 bulan ya, lobster kayak gini nih. Ini sambungannya masih ada nih, plastiknya juga masih ada, kita copot sekalian. Nah, untuk bibitnya king lobster ini kemarin udah emang dipesan sama temen di Malang ya, tuh ya ini bibitnya, karena dia juga pengen punya king lobster juga. Terus setelah ini ya, lama-lama kok sekarang jadi banyak yang nanyain ya di YouTube ya, di Instagram juga pada kepingin. Nah, berhubung ini kondisinya sekarang ini juga masih daun muda ya, pecah tunas. Nah, terus yang indukannya sendiri juga udah mulai pecah tunas. Ada satu yang juga masih muda. Kalau misalkan kita pakai metode sambung pucuk kayak biasanya, kayaknya juga nggak bakal bisa ini. Pasti mati. Pasti kering ya, nggak berhasil. Nah, oleh sebab itu kita kali ini mau berbagi tips untuk sambung susu atau apa sih namanya ya. Oke, kita tempelin lah kayak gini-gini. Kayak ini. Nah, ini yang sudah pernah kita lakukan. Modelan tidak akan seperti ini. Kelihatan nggak kalau ini nempel? Ini sudah nempel ya. Nah, ini kalau nanti sudah daun tua lagi yang ini, bakal kita potong sebelah sini nih. Ini bibit king lobster. Atau ini udah lama banget sih. Coba lah ya. Potong kali ya. Berani. Bismillah. Nah, itu ya. Jadi kita sekarang ada 2. Ini king lobster, tupai king ini. Yang atasnya ini kita biarin aja. Nanti dia akan lama-lama yang makin besar yang ini. Yang penting di atas ini nggak keluar tunas. Nah, caranya kayak gimana? Nah, kita sekarang akan terapkan cara itu ke king lobster. Bibit yang ini nih. Nah, kita udah siapkan bibit ini.
kita cari yang paling sehat ya bibitnya. Kebetulan adanya ini. Karena makin sehat atau kalau bibitnya sehat itu dia nempelnya juga lebih cepat ya. Jadi satunya juga lebih cepat. Nah ini kita mau coba ukur tempelnya. Ini kalau kita pakai dilurusin gini ya, ini agak sulit ya. Walaupun kita begini kan nanti dia pasti akan resikonya patah, karena ini benar-benar mudah banget yang ini, mudah banget. Jadi mungkin mau kita apa ya, miringin ya, kita rebahin kayak gini. Nah udah, nanti kayak kita beginikan aja. Nah, terus kita set, nanti terus kita tempel. Nah alat yang kita pakai yang pertama cutter. Cutter ini kita nggak perlu sterilkan ya, karena posisi tanaman ini sama-sama masih hidup, baik yang batang bawahnya ataupun mata tunasnya, itu semuanya masih hidup, sama-sama hidup, jadi nggak perlu kita nggak perlu kita sterilkan. Yang kedua, plastic wrap. Plastic wrap. Oh ya, kenapa kok kita pakai cara tempel seperti ini, apa dua-duanya hidup atau sambung susu kayak gitu ya? Karena emang ya ada permintaan ya, ada request ya. Ada request yang istilahnya ya ini cara yang paling cepat sekarang, karena nggak ada posisi yang lagi dorman mata tunasnya atau lagi daun tua tuh nggak ada. Jadi cara untuk mempercepat, oh ya kalau untuk pakai sambung biasa pun, sambung pakai mata tunas ya, yang kondisinya daun tua itu juga paling cepat 2 bulan ya, sebulan untuk memastikan benar-benar tumbuh, yang sebulan berikutnya itu memastikan benar-benar kuat ya untuk bisa dikirim ya, biasanya gitu kita. Nah ini karena ada request juga pengennya cepat ya, karena paling cepat 2 bulan, ini juga paling cepatnya juga 2 bulan. Nanti insya Allah setelah ditempel, kalau posisi bibitnya bagus, tua seperti ini, apa bukan tua, bibitnya besar ya, pertumbuhannya bagus, terus ininya mata tunasnya ada, ini kita tempel, nanti sebulan itu udah nempel. Nah sebulan kemudian kita udah yakin bisa dikirim itu ya. Oke, nah yang pertama sebelum kita tempel itu kita buang dulu mata tunasnya. Di ketiak-ketiak daun ini kita buang dulu mata tunasnya. Kenapa kok harus dibuang mata tunasnya? Supaya nanti si tanaman ini fokus untuk nyambung ya, kambiumnya, kambium yang terluka itu, yang dilukai itu nanti untuk pemulihan dengan nyambung yang sini, yang apa, mata tunas yang kita tempelkan. Jadi kalau sudah nyambung dia pasti akan segera tumbuh. Ini ada yang ranting-ranting muda juga kita hilangkan sekalian. Nah, ini juga pucuknya ini juga. Nah intinya semua mata tunas untuk tumbuh itu kita hilangkan, sehingga dia nanti akan mencari tunas atau mata tunas baru lainnya, yaitu dari yang sini. Karena apa namanya, nalurinya tanaman itu pasti akan tumbuh mata tunas kayak gini ya contohnya ya. Ini kan akhirnya yang atas ini ya, atau yang bagian ininya ya, itu udah nggak keluar tunas lagi karena dia sudah ada mata tunas baru di sini yang tumbuhnya cukup dominan. Langsung saja kita sekarang rebahkan. Setelah direbahkan, kita cari titik yang bakal kita sambung atau kita tempel ya.
Nah, sini ya. Oke, kita kasih tanda sini. Ini langsung kita bersihkan kulitnya, sisakan aja kambiumnya. Oke, selanjutnya yang ini yang kita sayat bagian bawahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kuat. Ini resikonya juga besar ya, harus benar-benar hati-hati karena posisinya masih muda banget. Masih muda banget tuh rawan patah, tahu-tahu patah aja. Cukup ya. Maksimal setengah ya, setengah dari batang itu masih bisa kita kupas. Yang penting dia masih ada jaringan phloem sama jaringan xilem. Jangan hanya disisakan jaringan phloem aja, nah itu nanti pasti nggak nyambung atau mati lah. Nah, dua-duanya sudah kita sayat nih kayak gini. Kalau yang ininya susah yang lihatnya karena posisi di bawah, intinya sama kayak gini. Kurang maju. Nah, kita kasih ganjel dulu biar enggak gelundung. Kita lilit lagi ya, kita kencangkan lagi lilitannya. Pastikan semua yang luka, semua yang tadi dikelupas itu dililit atau menempel ya antar lukanya itu. Jadi nanti bisa cepat nempel, dapat apa? Jadi jaringan baru. Oke, seperti itu ya cara nempelkannya ya, cara sambung susunya. Istilahnya kalau kita buru-buru kepingin apa namanya punya cadangan bibit atau kita perbanyak bibit dengan kondisi daun muda, itu cara kayak gini lebih cepat. Kalau misalkan sama sekali kita nggak punya
mata tunas atau yang posisi daun tua, karena daun tua pun kalau misalnya disambung juga sama 2 bulan itu pun ada risiko matinya, ada risiko gagalnya. Kalau ini insya Allah nggak ada risiko gagal sama sekali, cuma ya juga harus nunggunya cukup lama. Itu ya, nanti tugasnya setelah ini nanti biasanya sekitar seminggu 2 minggu akan muncul tunas-tunas baru lagi dari batang bawah aslinya ini. Nah itu tugas kita harus kita hilangkan. Kalau nggak kita hilangkan nanti kecepatan nyambungnya ini akan berkurang kayak gitu. Tapi kalau kita selalu hilangkan, nanti dia akan selalu fokus untuk nempelkan ini, segera menumbuhkan mata tunas yang ini. Itu ya Sobat Larigo Farm tipsnya. Kalau misalkan Sobat Larigo Farm pengen perbanyakan king lobster, nah selanjutnya kita nanti akan lanjutkan ini durian apa tadi namanya, Blue Sky dari Aceh. Ini juga bibitnya masih satu, belum ada perbanyakan sama sekali. Ini ada 2 cabang, mungkin nanti akan kita sambung lagi. Nah, ini sambung susu king lobsternya udah jadi ya, udah nempel tuh, nih sudah nempel ke sini. Ini king lobsternya yang ini kecil ini seedling ya. Nah ini ada apa namanya, tunas yang di aslinya ini harus dihilangkan ya Sobat Larigo Farm, biar tumbuhnya fokus ke king lobsternya. Nah ini juga ini harus dihilangkan. Oke, sudah datang. Nah, ini yang dari sebelah sininya juga sudah lalu. Waalaikumsalam. Oke, sudah kita potong. Mana nih tadi? Nih, potong jadi 2. Nah jadinya seperti ini ya indukannya. Tadi anakannya udah kita potong dan langsung diangkut sama customer yang udah inden ya, inden dari 2 bulan yang lalu, udah 2 bulan lebih baru jadi sekarang king lobster. Itu ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video.